Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bardi Hidayat, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2021, golongan 3, angkatan 14. Kali ini saya akan menyampaikan tentang Learning Jurnal Pembelajaran Akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu satu, akuntabilitas vertikal, vertical accountability, dan akuntabilitas horizontal atau horizontal accountability. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas pemerintah kepada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah pada publik. Kemudian yang kedua, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lain dan lembaga negara. Contoh adalah lembaga pemilihan umum yang independen, komisi pemberantasan korupsi, dan komisi investigasi legislatif. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu 1. Akuntabilitas personal, 2. Akuntabilitas individu, 3. Akuntabilitas kelompok, 4. Akuntabilitas organisasi, dan 5. Akuntabilitas stakeholder. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi diantaranya 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. Accountability for probity and legality. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan. Kemudian akuntabilitas proses. Proses accountability adalah proses yang terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi, akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan mudah, serta murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Akuntabilitas program. Program accountability adalah akuntabilitas yang dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Kemudian akuntabilitas kebijakan. Policy accountability adalah akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab atau responsibilitas, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, dan ke-9 adalah konsistensi. Penerapan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari seorang guru adalah 1. Kepemimpinan. Sebagai seorang guru bukan berarti kita menjadi pimpinan di sekolah, tetapi kita bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan nantinya bisa memberikan contoh yang baik bagi orang lain. 2. Transparansi. Menjadi guru yang dapat menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi kewajiban. 3. Integritas. Menerapkan aturan yang berlaku di instansi, memakai pakaian yang sesuai, datang tepat waktu ke sekolah, dan memberikan pelajaran tepat waktu. 4. Tanggung jawab. Memberi kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang guru.
5. Keadilan memberikan pembelajaran semua siswa sesuai materi dan mengenali kepribadian setiap siswa dalam menerima pelajaran. 6. Kepercayaan. Seorang guru akan mendapat kepercayaan jika sudah menjalankan semua kegiatan di sekolah dengan rasa keadilan. 7. Keseimbangan. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai seorang guru. Contoh adalah hak melanjutkan pendidikan guru dengan tetap mengatur waktu untuk mengajar. 8. Kejelasan. Memberikan pelajaran dengan menyampaikan kata yang mudah dipahami semua siswa. 9. Konsistensi. Mampu mempertahankan kerja sebagai guru yang baik dan profesional tanpa terpengaruh hal-hal yang negatif. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. 1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator ukuran dan tujuan kinerja. Kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. 4. Memberikan laporan hasil secara lengkap dan mudah dipahami dan tepat waktu. Kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kolektif. Kesimpulan dari keterangan di atas adalah semua guru dan kepala sekolah pada dasarnya sudah menjalankan nilai-nilai akuntabilitas, namun masih terus ditingkatkan karena masih ada yang belum sepenuhnya menjalankan nilai-nilai akuntabilitas tersebut. Oleh karena itu, semua pihak perlu bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita pendidikan yang mulia. Demikian penyampaian hasil materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.